Halo Pitu, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dan materinya yaitu tentang menyusun kata menjadi kalimat. Sebelum kita mempelajari cara menyusun kata menjadi sebuah kalimat, kita harus tahu dulu perbedaan antara kata dan kalimat. Maka dari itu, Miss akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Tolong kalian simak baik-baik ya. Pada pembelajaran sebelumnya, sudah banyak kata-kata yang kita kumpulkan mengenai letak geografis dan ekonomi. Salah satu kata yang kita sering gunakan adalah kanan, kiri, depan, belakang, utara, selatan, barat. Itu merupakan letak geografis. Dan untuk kata yang biasa kita gunakan dalam kegiatan ekonomi, itu ada jual, beli, dagang, lalu ada harga, dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari kata. Next, sekarang kita akan belajar apa itu kalimat. Sebelumnya, kita harus tahu pengertian dari kalimat. Dengarkan baik-baik ya. Kalimat merupakan kumpulan kata-kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang memiliki arti. Yuk, kita bahas satu persatu. Di sini dijelaskan bahwa kalimat itu merupakan kumpulan kata-kata yang terdiri dari dua kata atau lebih. Berarti untuk membuat sebuah kalimat kita membutuhkan paling sedikit dua kata. Nah, jadi jika kalian ingin membuat kalimat tapi hanya satu kata, itu tidak bisa disebut dengan kalimat. Ingat ya, kalimat itu merupakan kumpulan kata-kata yang terdiri dari dua kata atau lebih dan memiliki arti. Jadi dalam kalimat tersebut itu harus memiliki arti yang jelas. Selain katanya harus terdiri dari dua kata atau lebih, dalam sebuah kalimat juga harus memiliki sebuah arti. Sebagai contoh, misal kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Kata yang kita kumpulkan antara lain ada harga, lalu ada juga penjual atau pedagang. Yuk kita coba buat ya. Contoh misalkan menanyakan harga. Berapa harga telur ini? Nah, itu terdiri dari berapa kata coba? Ada kata berapa, ada kata harga, ada kata telur, dan ada kata ini. Berarti terdiri dari 4 kata. Ya, itu bisa disebut dengan kalimat. Ya, berapa harga telur ini? Itu merupakan terdiri dari 4 kata. Kalimat yang terdiri dari 4 kata. Dan itu merupakan kalimat tanya. Ya, karena itu bertanya. Dan kalimat tanya itu biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, next itu ya seperti itu. Nah, next kita akan belajar tentang ciri-ciri kalimat. Sebenarnya ciri-ciri kalimat ini banyak, tapi untuk kali ini karena kalian masih kelas rendah, masih kelas 2 SD, jadi Miss hanya akan memberikan 2 ciri yang wajib kalian ketahui. Salah satunya yaitu yang pertama, diawali dengan huruf kapital. Ingat ya, huruf kapital berarti nanti dalam membuat sebuah kalimat, kata awalnya harus menggunakan huruf kapital. Seperti tadi contohnya, berapa harga telur ini? Nah, kata yang pertama itu kan berapa. Berarti berapanya huruf B-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Seperti itu ya. Nah, ciri yang kedua yaitu diakhiri dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Ingat, tanda baca. Kita harus mengingat kembali tanda baca itu apa aja. Kalau untuk tanda koma itu tidak bisa digunakan di akhir kalimat ya. Tanda koma itu hanya digunakan di pertengahan kalimat saja. Nah, tadi contoh ada berapa harga telur ini? Ayo coba tebak tanda baca apa yang kita gunakan dalam kalimat tersebut. Yap, tanda tanya. Karena itu merupakan kalimat tanya. Seperti itu anak-anak. Bagaimana? Mudah kan?
Nah, berikut ini Miss berikan contoh kalimat lagi. Tadi sudah Miss berikan. Supaya kalian lebih paham, Miss kasih contoh kalimat lagi. Ayo kita lihat bareng-bareng ya. Doni mempunyai adik perempuan. Titik. Di situ kata dari Doni yang merupakan kata awal dari kalimat tersebut menggunakan huruf kapital. D-nya hurufnya besar. Ya kan? Nah, next diakhiri dengan tanda baca, yaitu tanda titik. Seperti ini. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Coba tebak, ada berapa kata yang digunakan dalam kalimat ini? Yaps, ada 4 kata. Kata yang pertama ada Doni, kata yang kedua ada mempunyai, kata yang ketiga ada adik, dan kata yang terakhir ada perempuan. Berarti dalam kalimat ini menggunakan 4 kata. Ingat, dalam sebuah kalimat itu memiliki arti. Arti ini apa? Artinya si Doni punya adik perempuan. Seperti itu ya. Kalian harus tahu tadi, harus ingat kembali ciri-ciri kalimat itu seperti apa. Setelah kita tahu apa itu kata, lalu apa yang dimaksud dengan kalimat dan apa saja ciri-cirinya, juga tadi sudah Miss berikan contoh kalimat utuhnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan pokok kita hari ini, yaitu menyusun kata menjadi kalimat. Nah, anak-anak, coba kalian lihat di situ ada kata yang masih berantakan dan perlu kita susun untuk menjadi sebuah kalimat. Oke, sudah dilihat ada berapa kata di sana? Ada 5 kata. Lapangan, bersama, mereka, di, dan yang terakhir bermain. Di situ ada 5 kata yang masih harus kita susun untuk menjadi kalimat utuh. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat terlebih dahulu, di situ ada kata yang di bold atau ditebalkan, yaitu kata mereka. Dan perhatikan kembali, kata mereka itu menggunakan huruf kapital, huruf M-nya, ya kan? Huruf M-nya itu menggunakan kapital, berarti ini merupakan ciri yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat itu. Yang pertama adalah diawali dengan huruf kapital. Nah, berarti kata mereka ini akan kita posisikan di urutan pertama. Next, setelah mereka apa lagi? Ya, setelah mereka adalah kegiatannya, yaitu bermain. Iya, setelah bermain lanjut ke bersama. Lalu jika kita sudah mengumpulkan mereka bermain bersama, kita harus tahu yang terakhir adalah tempatnya. Nah, mereka bermainnya di mana? Bermain bersamanya di lapangan. Oke, berarti kalimat utuhnya seperti apa? Iya, mereka bermain bersama di lapangan. Seperti itu. Bagaimana? Mudah kan untuk menyusun kata menjadi sebuah kalimat? Iya, mudah sekali. Kalau gitu kita siap-siap ya berlatih. Yuk kita buka buku tematik 2C-nya ya anak-anak. Selamat berlatih.